Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah, NIM 1152339 dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu tentang Komunikasi Internasional kelas B yang berjudul Analisis Pemberitaan Isu Diplomatik Piala Dunia FIFA 2026 pada BBC berdasarkan perspektif komunikasi internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai isu diplomatik pada Piala Dunia FIFA 2026 berdasarkan pemberitaan BBC. Analisis ini menggunakan beberapa teori dalam komunikasi internasional, yaitu framing Robert Eggman, agenda setting, propaganda, serta teori sistem pers menurut Hepton, Lowenstein, dan Altschul. Tujuan analisis ini adalah memahami bagaimana media internasional membangun realitas suatu peristiwa serta bagaimana pemikiran media mempengaruhi isu pemberitaan. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan turnamen pertama yang diikuti oleh 48 negara dan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di balik kemeriahan turnamen tersebut muncul berbagai isu diplomatik seperti kebijakan visa Amerika Serikat, pembatasan perjalanan bagi beberapa negara, isu keamanan internasional, serta kekhawatiran organisasi hak asasi manusia terhadap perlindungan pengunjung asing. BBC menjadi salah satu media yang aktif memberitakan perkembangan tersebut sehingga menarik untuk dianalisis dari sudut pandang komunikasi internasional. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis menggunakan teori framing Robert Eggman. Menurut Robert Eggman, framing terdiri atas 4 unsur utama, yaitu definisi, problems atau mendefinisikan masalah. BBC mendefinisikan persoalan utama bukan sebagai konflik olahraga, melainkan tantangan diplomatik dalam penyelenggaraan Piala Dunia, dan permasalahan yang sering diangkat meliputi kebijakan visa Amerika Serikat, pembatasan perjalanan, keamanan internasional, perlindungan hak supporter. Dengan demikian, fokus berita diarahkan pada aspek hubungan internasional, bukan sekedar pertandingan sepak bola. Yang kedua ada diagnosis causes atau menentukan penyebab. BBC telah menjelaskan bahwa penyebab munculnya persoalan adalah kebijakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat yang lebih ketat serta hubungan diplomatik yang berbeda dengan beberapa negara peserta. BBC tidak menyalahkan satu pihak secara mutlak, tetapi menunjukkan bahwa persoalan berasal dari kombinasi faktor politik, keamanan, dan kebijakan negara. Selanjutnya ada make moral judgment atau penilaian moral. BBC memberikan ruang kepada FIFA, pemerintah Amerika Serikat, organisasi hak asasi manusia atau HAM, dan para pengamat untuk menyampaikan pandangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwasannya BBC berusaha sekali menjaga keseimbangan informasi sehingga tidak secara langsung menghakimi satu pihak. Selanjutnya ada treatment recommendation atau solusi. BBC sendiri sudah menyampaikan berbagai solusi yang telah dilakukan seperti program percepatan penggunaan visa, koordinasi antara FIFA dan pemerintah Amerika Serikat, peningkatan sistem keamanan, dan kerjasama diplomatik antar negara. Artinya, di mana BBC membingkai persoalan sebagai tantangan yang masih dapat diselesaikan melalui kerjasama internasional. Dan selanjutnya yaitu ada analisis menggunakan teori agenda setting. Teori agenda setting menjelaskan bahwasannya media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting. Dalam pemberitaan BBC sendiri, isu yang paling sering muncul adalah visa bagi supporter, kebijakan imigrasi, hak asasi manusia, keamanan internasional, dan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan negara peserta. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih banyak membahas persoalan diplomatik dibandingkan perbandingan sepak bola itu sendiri. Dengan kata lain, BBC berhasil menjadikan isu diplomatik sebagai agenda utama dalam pemberitaan Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada analisis propaganda. Menurut klasifikasi propaganda terdapat tiga bentuk, yaitu
White propaganda, informasi berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya ada grey propaganda, sumber informasi tidak selalu dijelaskan secara lengkap sehingga menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir ada black propaganda, yaitu informasi sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan masyarakat. Berdasarkan analisis saya, pemberitaan BBC lebih mendekati ke white propaganda. Untuk alasannya sendiri yaitu seluruh narasumber sudah dijelaskan secara terbuka, mengutip pernyataan resmi FIFA, mengutip pemerintahan Amerika Serikat, mengutip organisasi HAM, mengutip pakar dan analisis. BBC sendiri tidak menggunakan informasi anonim untuk membentuk opini tertentu sehingga tingkat transparansinya lebih tinggi atau cukup tinggi. Dan selanjutnya ada analisis sistem pers. Menurut Hecton, dalam klasifikasi Hecton, BBC termasuk dalam sistem social responsibility pers, dan media sangat memiliki kebebasan menyampaikan informasi terhadap atau bisa memegang tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari upaya BBC menghadirkan berbagai sudut pandang dalam satu berita. Dan menurut Lowenstein sudah menjelaskan bahwasannya media demokratis memiliki independensi tinggi terhadap pemerintah. BBC memang merupakan media publik Inggris, namun memiliki editorial guiltiness yang mengharuskan setiap pemberitaan atau yang bersifat independen, akurat, dan berimbang. Menurut Lowenstein sudah menjelaskan bahwasannya media demokrasi. Menurut Lowenstein sudah menjelaskan bahwasannya media demokratis memiliki independensi tingkat tinggi terhadap pemerintah, dan BBC memang merupakan media publik Inggris namun memiliki editorial guiltiness yang mengharuskan setiap pemberitaan bersifat independen, akurat, dan berimbang. Oleh karena itu, BBC tidak sepenuhnya mengikuti kepentingan pemerintah Inggris. Selanjutnya yaitu menurut Arthur menyatakan bahwa isi media selalu dipengaruhi oleh pihak yang membiayainya. BBC sendiri didanai melalui biaya lisensi publik sehingga orientasi lebih kepada kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pemilik swasta atau partai politik itu sendiri. Perdanaan seperti ini membuat BBC relatif lebih independen dibanding media komersial. Kepemikiran media, BBC sendiri merupakan media publik milik Inggris. Pendanaan berasal dari lisensi televisi masyarakat. Model kepemilikan ini membuat BBC memiliki kewajiban utama untuk melayani kepentingan publik melalui pemberitaan yang akurat, independen, dan berimbang. Dan yang terakhir akan saya sampaikan yaitu kesimpulannya, berdasarkan analisis teori komunikasi internasional dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan teori framing Robert Eggman, BBC memikai isu sebagai tantangan diplomatik, bukan konflik politik. Dan yang ketiga, berdasarkan teori agenda setting, BBC berhasil menganggap isu visa, keamanan, dan hubungan diplomatik sebagai fokus utama pemberitaan. Dan yang ketiga, berdasarkan teori propaganda sendiri, pemberitaan BBC lebih mendekati white propaganda karena menggunakan sumber yang jelas dan dapat diverifikasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.